Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Ya, nama budaya. Bante, pada meditasi hari tadi eh, muncul witaka yang bersinggungan dengan nafsu ragawi. Kemudian untuk mencoba melenyapkan hal tersebut, saya mencoba merenung mengenai asubha. Di mana saya mencoba memunculkan nimitta belatung di luka dan nimitta untuk mayat yang sudah membusuk gitu. Tapi lama-kelamaan saya merasa sangat jijik hingga ingin muntah. Uh, Pertanyaannya, perenungan asubha yang seperti apa yang harus dilakukan untuk melenyapkan nafsu ragawi, dan juga apakah kalau uh, perenungan asubha ini dilakukan, apakah kalau di dunia masyarakat akan menjadi manusia yang freak karena akan melihat manusia ini semuanya menjijikan. Terima kasih Bante. Sebenarnya apa yang telah dilakukan juga bagian dari perenungan asubha. Jadi membayangkan seseorang dengan wajah yang menjijikan karena memang ada belatung. Itu juga bagian dari asubha. Apa yang disampaikan Sang Buddha yang dimaksud dengan asubha adalah salah satunya berkenaan dengan bahwa jasmani kita akan mengalami kematian. Dan ketika kematian terjadi, disitulah berbagai macam kejijikan akan muncul. Jadi objeknya bisa bermacam-macam bentuk manusia yang meninggal. Apakah melihat manusia yang meninggal baru 3 hari, badan sudah katakan menggembung, ataukah melihat mayat yang tidak hanya menggembung tetapi juga sudah mencair, ataukah melihat mayat yang sudah tercerai-berai, itu direnungkan bahwasanya ternyata jasmani demikian, tidak hanya jasmani dari orang lain, jasmani sendiri juga mengalami hal yang sama, dilihat demikian itu adalah asubha. Untuk melenyapkan salah satunya tentu adalah nafsu ragawi. Memang untuk mempraktikkan asubha ini baik untuk mendapatkan bimbingan dari seorang guru yang sudah mahir. Mengapa? Karena memang ini agak sedikit riskan. Dan itu terjadi tidak hanya sekarang. Zaman Sang Buddha juga terjadi. Karena suatu kali ketika asubha bawana itu diajarkan, ternyata pada waktu itu banyak bante, banyak biku yang karena jijik dengan jasmani, mereka bunuh diri. Dan sampai meminta seseorang, ada satu orang yang diminta untuk membunuh mereka. Karena mereka merasa jijik, kemudian meminta satu orang, udah kamu bunuh saya saja. Nanti mangkok dan coba saya kasihkan ke kamu. Dan mau saja. Tiap hari ada sampai 10 orang, 20 orang, 30 orang, 40 orang, 50 orang. Nah ketika Sang Buddha datang, Sang Buddha tahu sebenarnya. Kemudian bertanya kepada Bante Ananda, kenapa kok para bikunya semakin sedikit? Dulu banyak kok sekarang sedikit. Kemudian diceritakan, ternyata banyak mereka yang mempraktikkan asubha bawana, kemudian menjadi jijik dengan jasmani, mereka pada bunuh diri. Memang itu agak sedikit riskan. Oleh sebab itulah kenapa Sang Buddha kemudian mengajarkan anapanasati. Itu kejadian di mana kemudian Sang Buddha mengajarkan anapanasati, yang itu lebih aman. Dalam Visuddhimagga juga disampaikan bagaimana cara kita mempraktikkan asubha bawana. Pun harus hati-hati.
Misalnya kita pergi ke suatu tempat di mana sudah ada mayat. Ketika ada mayat di sana, kita tidak diperbolehkan untuk terlalu dekat dengan mayat tersebut atau terlalu jauh. Kalau terlalu dekat, ada bahaya dari makhluk lain. Makhluk lain. Salah satunya adalah bahaya dari binatang. Misalnya serigala, binatang buas. Dan juga memang ada juga makhluk-makhluk yang tidak kelihatan yang memang suka dengan bebauan yang busuk. Dan kalau seorang biku atau siapapun berdekatan dengan, terlalu dekat dengan mayat tersebut, itu juga bisa mendapatkan gangguan. Itu disampaikan dalam Visuddhimagga. Yang kedua juga, jangan kemudian kita memperhatikan mayat tersebut dengan melawan arah angin. Karena kalau melawan arah angin, baunya yang akan tercium. Dan meditasi bukan untuk supaya kita mencium bau busuk. Hanya sekedar untuk membayangkan, menggambarkan tentang kejijikan dari tubuh mayat tersebut. Dan begitu seseorang melihat mayat tersebut, harus betul diperhatikan secara detail. Kakinya di mana, tangannya di mana, kepalanya di mana, di dekat kaki ada apa, misalnya ada batu ditengarai. Kemudian di tangannya ada apa, mungkin dekat rumput, di kepalanya mungkin dekat pohon, ditengarai semua. Kemudian setelah melihat dengan jelas, kemudian digambarkan dalam batin. Kalau sudah kuat, kemudian kembali ke kuti atau kembali ke wihara. Jadi tidak di situ, tapi kembali ke wihara. Kenapa harus betul-betul jelas? Supaya begitu kembali ke wihara, objek asubhanya sudah kuat. Karena kalau kita kembali lagi, harus memulai dari awal. Karena objek mayat ini perubahannya terlalu cepat. Jadi pagi hari mungkin baru kembung gitu kan. Nanti sore hari sudah meleleh. Jadi artinya cepat sekali berubah. Maka harus sekali lihat, harus betul-betul detail. Dan ada juga kejadian, tapi saya dengar, tidak melihat sendiri. Ada seorang Bante di Sri Lanka, di hutan. Dia tinggal di gua. Dan dia itu paling suka mempraktikkan asubha. Ada mayat, diminta dibawa ke gua. Dia jadikan sebagai objek meditasi. Enggak cukup, ada mayat lagi, diminta lagi. Lama-kelamaan, bukannya dia menjadi tercerahkan, menjadi gila. Tidak tahu kenapa bisa menjadi gila, barangkali baunya juga. Karena anjurannya juga jangan sampai kena baunya. Kalau sampai kena baunya, yaitu bisa pening. Kalau mendengar cerita dari Karanyameta Sutta, ketika para Bante ada 500 biku yang pergi ke hutan, dan di sana berpuasa, diganggu oleh makhluk halus, itu tidak hanya mengganggu lewat suara dan penampakan. Yang membuat mereka paling tidak tahan adalah lewat bebauan. Jadi mereka itu menggunakan cara, di makhluk-makhluk halusnya, menggunakan cara di mana memunculkan bau busuk. Dan itulah yang membuat para bikunya tidak tahan, karena begitu meditasi, bau busuk, kepala pening, kepala pusing. Dan itu mereka tidak tahan. Oleh sebab itu memang kalau mempraktikkan asubha memang baik kalau ada yang membimbing. Tetapi kalau hanya sekadar membayangkan ya masih oke lah. Karena kan membayangkan saja, tidak melihat sendiri, kemudian tidak betul-betul melihat sendiri ada mayat. Tapi walaupun demikian,
akan baik juga kalau ada yang membimbing. Karena memang kalau tidak hati-hati, objek asubah bisa bukan sekadar melenyapkan nafsu ragawi, tetapi membuat seseorang menjadi jijik. Dan akhirnya bukan hanya nafsu ragawi, kebencian malahan muncul. Padahal tujuannya bukan untuk membenci jasmani, bukan untuk membenci orang lain, hanya sekadar untuk melenyapkan nafsu ragawi. Tapi kalau memang tidak hati-hati bisa mengarah ke sana, termasuk yang kejadian pada zaman Sang Buddha. Dan itu kejadian tersebut yang juga menjadi satu latar belakang Sang Buddha memunculkan sebuah peraturan seorang biku kalau sampai membunuh manusia, dia telah melakukan parajika. Artinya terkalahkan dan harus lepas jubah. Nah, begitu ya. Untuk mengurangi nafsu ragawinya itu jadinya menggunakan metode apa, Bante? Ya apa yang telah dilakukan sudah sesuai, hanya saja kalau mau yang lebih intensif. Ya lebih intensif memang baik untuk bisa berkonsultasi, mungkin mendapatkan bimbingan dari mereka yang memang sudah mahir. Tapi kalau hanya sekadar ketika muncul nafsu ragawi, ada perenungan tentang sifat menjijikan dari jasmani, itu tidak masalah. Tapi kalau mau yang lebih intensif, karena asubha bawana juga bisa membawa kepada pencapaian jana. Jadi ada mereka yang memang intensif mempraktikkan asubha bawana, khusus asubha bawana, ada yang hanya sekadar untuk selingan. Artinya ketika ada muncul nafsu ragawi, munculkan persepsi sifat menjijikan. Nah, itu bisa digunakan. Dan sebenarnya kalau kita menggunakan objek atau katakan perenungan anicca pun juga sebenarnya bisa juga digunakan untuk mengalahkan nafsu ragawi. Artinya bahwasanya ketika misalnya musuh nafsu ragawi terhadap lawan jenis dan direnungkan bahwa mereka pun juga sifatnya adalah tidak kekal. Pernah suatu kali Sang Buddha menyampaikan begini, apa bahaya dari seorang wanita? Jadi pertama adalah apa asada? Asada itu adalah kenikmatan. Asada bukan asada hari suci ya. Asada. Kenikmatan dari seorang wanita adalah ketika seorang wanita tersebut masih berumur 16-17 tahun. Apakah wanita tersebut ketika Sang Buddha bertanya kepada para biku, dalam kondisi yang prime itu puncak kecantikannya. Siswanya mengatakan, oh iya Bante. Terus terang saja kan, iya Bante. Tetapi kemudian ada bahaya. Bahayanya adalah ketika mereka sudah berumur 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun. Itu bahayanya. Kalau kita mau merenungkan demikian saja, ketidakkekalan dari lawan jenis itu pun juga bisa digunakan untuk mengalahkan nafsu ragawi. Begitu ya.